Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Momo Edukasi Channel pada video pembelajaran kelas 5 SD semester 1, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan di pembelajaran 6. Peserta didik sekalian, coba kita amati percakapan Pak Anto dan Beni berikut ini. Peserta didik sekalian, setelah sama-sama kita membaca isi percakapan antara Pak Anto dan Beni, sekarang mari kita kenali macam-macam gerak otot. Macam-macam gerak otot yang pertama adalah gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak melengkup. 4. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tumbuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tumbuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tumbuh. Dan yang ketujuh, gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut.
Peserta didik sekalian, coba kalian amati gambar berikut tentang gerak otot sehingga lebih memahami dan mengerti akan macam-macam gerak otot. Gerakan otot pertama yang terlihat pada gambar adalah gerak membengkokkan. Pada gambar kedua adalah gerak meluruskan. Pada gambar ketiga, gerak mendekatkan sumbu tubuh. Gambar yang keempat adalah gerakan menjauhkan. Gambar yang kelima, gerak memutar lengan. Dan gambar yang keenam adalah gerak menekan ke bawah. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah caranya menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. 2. Melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. 3. Melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya, jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot, sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk membentuk otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab dan bayam. Dan yang terakhir, meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Peserta didik sekalian, mari sama-sama kita membaca teks bacaan berikut yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia.
Peserta didik sekalian, setelah kalian membaca teks Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia, sekarang temukan ide pokok tiap-tiap paragraf dan laporkan hasil pekerjaan kepada guru kalian. Seorang atlet binaraga memerlukan latihan yang rutin, terukur, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-ototnya. Selain itu, mereka juga menjaga sekali pola makannya. Tentunya dengan pola makan yang sehat, mereka sangat memperhatikan asupan makanannya mulai dari gizi, komposisi, porsi, dan kebersihannya. Jadi, untuk menjadi seorang binaragawan tidak bisa dilakukan secara instan dengan hanya minum obat-obatan atau suplemen penambah massa otot saja. Apalagi sampai mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya hanya sekedar ingin cepat mendapatkan otot yang besar. Demikian video pembelajaran tematik singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jumpa lagi di video pembelajaran tematik selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.